Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan. Yang akan kita bahas yaitu perbandingan antara dua besaran yang berbeda. Di mana besarannya itu adalah yang pertama jarak dan waktu, yang kedua adalah volume dan waktu. Nah, pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai jarak dan waktu terlebih dahulu. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke volume dan waktu. Perbandingan antara jarak dan waktu pada kecepatan. Jadi kecepatan itu sendiri adalah besaran yang diperoleh dari jarak tempuh suatu benda dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Atau dengan kata lain, kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu. Jika kita tulis dalam rumusan matematika, seperti ini penulisannya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, di sini ada tabel hubungan antara jarak dan waktu. Bisa kalian lihat di sini kecepatan, jarak, waktu, dan perbandingan. Nah, dalam kurung ini adalah satuannya. Jadi setiap kecepatan atau jarak atau waktu itu punya satuan masing-masing. Satuan jarak itu kilometer. Atau satuan lainnya ada yaitu meter. Jadi kalau jarak itu satuannya antara kilometer atau meter. Waktu satuannya itu jam. Ada satuan lain juga untuk waktu yaitu detik dan menit. Nah, sedangkan kecepatan satuannya itu kilometer per jam. Nah, jika kalian lihat pada tabel ini, kecepatannya itu sama, yaitu 40 km per jam semua. Tetapi jarak dan waktunya itu berbeda-beda. Yang pertama jaraknya 40 km, lalu waktunya yang ditempuh itu 1 jam. Yang kedua jaraknya 80 km, waktunya 2 jam. Yang ketiga jaraknya 120 km, waktunya 3 jam. Dan yang keempat, jaraknya 160 km, waktunya 4 jam. Nah, kok bisa jarak dan waktunya beda-beda tapi kecepatannya sama? Nah, kalau kita lihat pada kolom terakhir ini ada perbandingan. Nah, karena perbandingan ini, maka kecepatannya itu bisa sama atau tetap. Karena tadi ingat, kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu. Jadi, kecepatan merupakan perbandingan antara jaraknya dan waktunya. Walaupun jarak dan waktunya berbeda-beda besarnya, tetapi bisa didapatkan kecepatan yang sama atau tetap. Seperti itu. Jadi, dalam suatu kendaraan, misalnya ada kendaraan nih, mobil, kecepatannya tetap. Tapi belum tentu jaraknya dan waktunya selalu konstan atau selalu tetap juga. Enggak, jadi waktu dan jaraknya bisa berubah-ubah. Nah, sekarang perhatikan kembali. Di sini udah Ibu kasih kotak oranye untuk lebih bisa diperhatikan lagi. Kita mau cari tahu nih hubungan lain antara jarak dan waktu. Kenapa bisa? Nah, hubungan ini
hanya bisa didapatkan jika kecepatannya itu tetap ya. Jadi kecepatan itu syaratnya kecepatannya harus tetap atau sama. Maka kalau misalnya kecepatannya akan sama seperti ini, maka kita akan dapat hubungan atau seperti korelasi antara jarak dan waktunya. Nah, kalau kita perhatikan kembali, di sini ada 40, di sini ada 2. Kalau kita kali silang, maka 40 dikali 2 hasilnya akan 80. Dan 80 kali 1 hasilnya akan 80 juga. Wah, kalau seperti ini berarti 40 dikali 2 sama dengan 80 dikali 1. Atau sama-sama hasilnya 80. Nah, ini dari hasil kali silang, kita bisa dapat hasil yang sama. Apakah berlaku untuk 2 baris ini doang? Nah, coba kita cari tahu ke 2 baris yang lainnya. 2 baris yang lainnya ini masih dalam kecepatan yang sama. 120 kita kali silang ke bawah, kali 4. Akan sama tidak hasilnya dengan 160 dikali 3. Coba dihitung. 120 dikali 4 itu hasilnya akan sama tidak dengan 160 dikali 3? Hasilnya sama. Jadi 120 dikali 4 itu hasilnya 480. Dan 160 dikali 3 hasilnya 480 juga. Maka dengan begini kita bisa lihat bahwa jarak dan waktu ini kalau kecepatannya sama atau tetap, maka besarnya itu kita bisa cari dengan kali silang karena hasilnya akan sama. Kalau kita tetapkan seperti ini, kita ganti dengan A, B, C, D, maka kesimpulannya A dikali D akan sama dengan C dikali B. Ini dia kesimpulannya. Dan Ibu ingin kita tetapkan bahwa seperti ini ya, A, B, C, D. Jadi kalian gak usah bingung-bingung. Ikutin aja sesuai dengan yang sudah kita tetapkan bersama. Jadi A, B, C, D. Jangan ketuker ya. Dimana A dikali D sama dengan C kali B. Seperti itu. Nah, ini syaratnya kecepatannya harus tetap atau sama. Maka bisa dipakai rumusan ini, rumusan hubungan antara jarak dan waktu. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Tabel berikut menunjukkan hubungan jarak dan waktu suatu kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap. Lengkapi tabel berikut. Nah, di sini jadi kecepatannya tetap suatu kendaraan. Nah, kita mau cari tahu nih waktu saat kendaraan tersebut menempuh jarak 10 km. Tapi kita tahu bahwa kendaraan tersebut kalau menempuh jarak 25 km waktunya butuh 5 jam yang kita cari ini. Nah, sesuai yang tadi kita tetapkan sama-sama nih, yang tadi udah Ibu taruh, berarti di sini dia kita lambangkan dengan A, B, C, D. Berarti yang titik-titik ini kita ganti dengan B. Jadi biar mudah ya. Yang titik-titik itu kita ganti dengan lambang B. Baru kita kerjakan, yaitu kita kali silang. 10 dikali 5 sama dengan 25 dikali B. Lalu hitung. 10 kali 5 hasilnya 50. Sama dengan 25 kali B. Maka B akan sama dengan 50 dibagi 25. Nah, jadi gini. B akan sama dengan 50, yang tadi udah kalian hitung ini, dibagi dengan sampingnya 25.
maka hasilnya akan menjadi B sama dengan 2. Jadi di sini B-nya 2. Jarak 10 km bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Seperti itu. Contoh soal berikutnya. Masih sama. Menunjukkan hubungan jarak dan waktu suatu kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap. Nah, di sini ada tabel juga nih. Nah, tapi beda sama yang tadi. Di sini yang tidak diketahui adalah jaraknya. Jarak saat waktunya 40 detik. Di sini jaraknya pakai meter dan waktunya detik. Nah, di sini saat jaraknya 3 meter, waktunya 60 detik. Kita mau cari nih jaraknya berapa nih yang di sini. Nah, tadi kesepakatan kita di sini apa? Lambang hurufnya. A, B, C, D. Berarti di sini A. Kita ganti A ya. Maka A dikali 60 akan sama dengan 3 dikali 40. Kali silang. Hitung. A kali 60 sama dengan 3 kali 40 berapa hasilnya? 120. Nah, baru kita hitung A-nya. Tadi yang udah kita hitung ini duluan, taruh di sini, dibagi dengan 60. Jadi 120 dibagi 60, hasilnya 2. Jadi A sama dengan 2. Jadi 2 meter dalam waktu 40 detik. Contoh soal yang berikutnya, ini bentuk soalnya bersoal cerita. Kita baca dulu bareng-bareng. Seorang guru melakukan ujian lisan kepada satu persatu siswa. Untuk menguji 4 siswa dibutuhkan waktu 16 menit. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menguji 28 siswa? Nah, kalau ada soal seperti ini, yang kalian perlu lakukan adalah bikin tabel dulu, biar lebih mudah. Jadi dibikin dulu tabelnya, berarti ini tentang dari siswa dan waktunya. Ya enggak? Siswa dan waktu. Nah, di sini ditulis bahwa untuk menguji 4 siswa, 4-nya tulis di sini, 4 siswa, dibutuhkan waktunya 16 menit. Berarti waktunya 16 menit di sini. Nah, pertanyaannya, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menguji 28 siswa? Berarti ini kan siswa, taruhnya di bawah sini, 28. Yang dicari waktunya, yang ini nih. Nah, ini kita lambangkan dengan D. Jadi A, B, C, D. D. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kita mau cari yang D. Kita kali silang. 4 kali D sama dengan 28 kali 16. Hitung dulu yang ini. 4 kali D sama dengan 448. Setelah kalian hitung. Nah, kalau sudah kalian hitung ini, maka D sama dengan 448 dibagi 4. Hasilnya 112 menit. Jadi D sama dengan 112 menit. Seperti itu. Sudah paham semuanya? Nah, untuk biar kalian lebih paham lagi, nah, kerjakan latihannya. Latihan, ayo berlatih 3.2 halaman 67. Nomor 1 sampai nomor 7. Kerjakan di buku tulis, soalnya tidak perlu dipakai ya. Maksudnya tidak pakai soal, tapi caranya harus pakai cara. Jadi caranya dijabarin kayak ibu tadi. Bikin tabel dan caranya seperti tadi bukunya ya. Kerjakan agar kalian bisa lebih paham. Yang belum paham bisa biar lebih paham. Yang sudah paham biar lebih paham lagi.
Oke? Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.